Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan diskusi kami terkait Rumah Sakit PTN Unila. Saya ke Mas Doni. Mas Doni, tentu tadi tantangan-tantangan itu harus dijawab oleh Unila ya Prof ya. Mas Doni, menurut Anda sebenarnya seperti apa gitu ya desain yang baik untuk RSPTN Unila sendiri agar tidak seperti Anda tadi bilang, jangan dibongkar lagi, direnov lagi, dibongkar lagi. Seperti apa Mas Doni? Sebenarnya secara struktur ya, desain bangunan ini sama gitu loh. Nggak ada yang rumit-rumit ke desain. Tapi maksud saya di dalam perlengkapannya itu gitu loh, standar-standar rumah sakit itu menggunakan standar-standar yang antibakteri, standar-standar yang IPAL-nya itu saja gitu loh. Jadi rumah sakit ini dibangun bukan dengan teknologi tinggi, standar aja. Yang kita maksud di sini standar-standar peralatannya yang menyangkut kesehatan, ya kan? Dari infrastrukturnya itu yang kita harus pelajaran, harus jangan sampai slip gitu loh, jangan sampai berulang-ulang, dan secara plumbing juga jangan sampai ada bongkar pasang. Walaupun dijamin misalnya menggunakan produk ini seumur hidup garansinya, itu nggak ada jaminan. Yang namanya trouble, human error itu pasti gitu loh. Jadi kita berharap ini, karena bangunan ini menurut saya bukan bangunan yang tinggi ya, bangunan sederhana kok ini. Nilainya besar karena volumenya besar. Ya kan, nilainya besar karena volumenya besar. Artinya secara struktur ya udah jadi pasti bertahap ya, dari pancang, tie beam, kolom, plat, ya kan, arsitektur, ME, udah itu selesai kok gitu loh. Jadi yang saya wanti-wanti kepada pihak Universitas Lampung, rumah sakit ini kan harus menjadi kebanggaan gitu loh, kebanggaan kita sebagai mahasiswa Lampung. Saya ini mahasiswa Universitas angkatan 95. Jadi kita bangga, oh kami punya rumah sakit loh gitu loh. Kami punya fakultas dokteran didukung dengan rumah sakit. Rumah sakitnya apa? Standarnya seperti ini loh. Oh, standarnya seperti Sloam. Jadi kita bangga gitu sebagai lulusan situ. Jangan sampai kenapa ini dibongkar, ada selip. Nah, ya kan, nah ini pasti jangan sampai, maksud saya kerja itu cukup sekali dengan perencanaan matang, dan ini nggak sulit kok gitu loh. Kalau di luar negeri perencanaan ini kan diserahkan oleh kepada penyedia jasa konstruksi. Jadi namanya kontrak by performa. Jadi mereka ngitung perencanaan, mereka ngitung waktu, menghitung RAB, diserahkan kepada itu. Kalau di sini kan penyedia jasa konstruksi ini hanya mengikuti gambar yang ada gitu loh. Nah, gambar yang ada itu disediakan oleh konsultan gitu loh. Dan untuk waktu juga mereka pasti menggunakan MK ya, manajemen konstruksi. Jadi hal-hal yang sederhana lah menurut saya gitu loh. Untuk sebagai praktisi juga nggak sulit-sulit membangun ini, asalkan perencananya baik aja gitu loh. Nah, itu aja. Direncanakan dengan matang ya, seperti itu ya Mas Doni ya. Saya ke Mbak Dia. Mbak Dia, menurut Anda nih ya, apakah rumah sakit ya dengan karakter pusat riset terpadu nih sudah menjadi kebutuhan masyarakat Lampung saat ini, Mbak Dia? Ya. Untuk saat ini memang Lampung belum memiliki ya Prof ya, seperti itu. Tetapi untuk Indonesia ini memang sudah ada beberapa yang tadi sempat sudah disampaikan, seperti di Bandung, Unhas, kemudian UI. Hari ini juga UI telah memiliki rumah sakit UI, seperti itu juga tidak, saya rasa kita harus dukung ya ini untuk rumah sakit yang berada di Lampung khusus untuk riset ini. Dan ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan untuk program proses percepatan pencapaian RPJMN tahun 2024, yang mana kita melakukan satu langkah ya. Di sini ada salah satu ilustrasi seperti kemarin kita pandemi COVID itu setelah dilaksanakan, kita harus memilih di sana status quo atau kita memilih perubahan. Mungkin seperti itu. Jadi akhirnya kita memilih perubahan saat itu. Perubahan apa? Perubahan untuk hidup sehat. Nah, dengan adanya rumah sakit ini kita juga harus berubah seperti itu. Jadi adanya salah satu riset ini juga mendukung transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Kesehatan kita di pusat, yang mana ada 6 pilar di sananya, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan. Rumah sakit ini masuk di poin yang kedua, yaitu transformasi layanan rujukan. Seperti itu, yang mana supaya angkanya tidak meningkat keluar dari Lampung. Kenapa kita tidak bisa beres untuk di Lampung ini, seperti itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, transformasi untuk ketahanan kesehatan,
Yang keempat adalah transformasi untuk pembiayaan kesehatan, salah satunya adalah jaminan kesehatan nasional di dalamnya. Kemudian yang kelima transformasi untuk SDM-nya kesehatan, dalam hal ini mendukung untuk dokter-dokter spesialis yang nanti akan mengisi di sana dan akan dilahirkan juga dari Unila mungkin ya Prof ya, nanti untuk dokter-dokter bahkan ke depannya seandainya kita juga punya nanti untuk cita-cita spesialis-spesialis yang akan muncul dari Unila seperti itu, ini akan memenuhi transformasi pilar yang kelima SDM kesehatan, yang tentunya yang terakhir transformasi untuk pilar teknologi informasi. Di sini riset ini masuk ke dalam yang keenam juga. Mungkin demikian Mbak Kristi. Jadi kalau seandainya pun iya, ini kita akan support seperti itu dan tentunya harus terus berkoordinasi Pak di sini karena memang letaknya berada di wilayah Provinsi Lampung. Nah tentunya semua rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Lampung itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Dia. Prof. Satria, tadi Anda sudah mendengar nih ya, gitu ya, ada masukan-masukan dari Mas Doni, dari Mbak Dia juga nih. Menurut Anda sendiri Prof, sebenarnya RSPTN ini rencananya kan juga akan memiliki karakter sebagai pusat riset terpadu seperti itu ya Prof ya. Apa sebenarnya yang menjadikan hal ini penting Prof? Ya, sebelum saya menjawab ke sana, mungkin saya ingin mempertegas lagi apa yang disampaikan oleh Bang Doni dan Bu Diah ya. Yang pertama tadi memang betul bahwa kita berharap bahwa proses pembangunan rumah sakit ini jangan sampai bongkar-bongkar begitu ya Bang Doni ya. Dan kita ada namanya konsultan pendamping yang disebut dengan PMSC dan proses ini pun melalui proses yang cukup panjang sudah 1 tahun lebih ya. Karena konsultannya betul-betul kita harapkan konsultan yang profesional begitu ya, yang akan mendampingi tadi manajemen konstruksi sampai dengan launchingnya rumah sakit ini. Jadi ahlinya memang mereka ahli yang selama ini untuk pembangunan rumah sakit ya. Nah dan alhamdulillah sudah keluar NOL-nya dan mereka akan mulai bekerja di bulan ini ya, akan mulai bekerja di bulan ini. Lalu yang kedua tadi kaitannya dengan pertanyaan bahwa kenapa bahwa IRC atau Integrated Research Center ini menjadi penting untuk mensupport rumah sakit. Bahwa penyakit ini yang namanya penyakit itu kan berkembang begitu ya Bu Diah ya. Jadi dia tidak stagnan, misalnya saja TBC atau malaria yang banyak berkembang di Provinsi Lampung. Nah itu dibutuhkan semacam riset ya, semacam riset sehingga mungkin kalau yang sebelumnya dengan obat A itu orang bisa sembuh untuk menyembuhkan malaria. Tetapi kalau tanpa dilakukan riset, mungkin di era sekarang mungkin tidak sembuh lagi gitu ya. Sehingga dibutuhkanlah riset yaitu yang berbasis bagaimana supaya mengembangkan obat-obat yang potensi yang berbasis tropika dari Indonesia betul-betul bisa mensupport tadi untuk rumah sakit Unila atau RSPTN. Kira-kira begitu Mbak. Baik, terima kasih Prof. Satria. Kita akan lanjutkan lagi Mas Doni dan juga Mbah Diah ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.